Nafas harum habis sikat gigi. Assalamualaikum dan semangat pagi. Pagi. Selamat pagi ya, Selamat sahabat. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam, kerabat desa dan sahabat Bunda Winda. Senang sekali saya bisa menyapa sahabat semua dalam edisi ke-120 program Bunda Winda. Dan seperti biasa, malam ini nanti kita akan kembali membahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulai sesi utama, mari kita simak dulu sebuah video singkat yang menggambarkan semangat besar di balik program Bunda Winda. Yakni sebuah inisiatif hebat dari DPP API untuk terus menggerakkan edukasi dan pemberdayaan dari desa, oleh desa, dan untuk Indonesia. Silakan menikmati tayangan berikut. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta. Tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Demikian seruan Bung Hatta yang selalu membakar semangat membangun Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Upaya turut serta membangun bangsa melalui desa. Widya Iswara dituntut turut serta menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. 74.960 desa di seluruh Indonesia, merupakan potensi besar bagi Widya Iswara meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan bangsa. Berikut program sinergi yang dilakukan, Kabar APWI, komunitas para praktisi, pendampingan intensif ke desa, kolaborasi dukung desa, buku desa sarana ilmu, kongres, seminar, open class, dan obrolan santai desa. Dengan bangga, kami persembahkan Bunda Winda. Berkarya untuk desa, Widya Iswara, Cinta Desa. Bunda Winda adalah wujud pengabdian masyarakat dari Widya Iswara untuk turut serta menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, terima kasih sahabat telah menyaksikan. Dan kita semua tahu bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari tempat yang besar, seringkali justru berawal dari ruang-ruang kecil, dari pertemuan sederhana, serta dari niat tulus untuk berbagi ilmu. Dan program Bunda Winda adalah salah satu contohnya, sahabat, hadir sebagai wadah belajar, tumbuh konsisten, membawa semangat edukasi dan pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat desa. Dan tentu saja di balik keberlangsungan program ini ada peran sosok yang terus menjaga arah dan semangatnya. Beliau adalah wali program Bunda Winda yang sejak awal turut membidani dan juga mendampingi. Untuk itu, dengan hormat, mari kita simak sambutan dari Mbak Rahajeng, selaku wali program, kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Sevin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah Bunda Winda kembali hadir menemani kerabat desa dan sahabat Bunda Winda sekalian. Kali ini di volume 120. Kembali lagi ketemunya di long weekend ya, libur panjang. Kemarin juga di libur panjang, kebetulan Hari Kesaktian Pancasila. Tapi sekarang dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Jadi kami haturkan dari segenap kerabat kerja program Bunda Winda menghaturkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana tensinya? Aman, Bapak Ibu? Aman. Iya, Semuanya aja yang mudah-mudahan masih kumat ya, Mbak. betul, mudah-mudahan masih bisa terus lanjut nyatenya ya. Ini yang belum saya coba tuh di Pejompongan, Pak Jun, satenya. Oh, ya, nanti Ya, dengan Mbak Leli tuh. iya, siap. Ada Pak Perjalanan
Tahirin. Betul, perjalanan Iya, panjang Bunda Winda, iya. Bapak Ibu, yang merupakan salah satu komitmen Widya Iswara Indonesia melalui DPP APWI dalam melakukan pendampingan terhadap pembangunan desa. Jadi kami tidak hanya mendampingi secara offline, online pun kita tetap hadir untuk kerabat desa dan sahabat Bunda Winda sekalian. Di edisi khusus di hari pamungkas momen libur panjang ini, sejatinya Bunda Winda hadir membahas Kampung Pancasila nih, karena bulan Juni ini kan terkenalnya nih kalau di secara nasional kan sebagai bulannya Pancasila. Tapi karena satu dan lain hal pembahasan tentang Kampung Pancasila ini kita tunda dulu gitu ya. Tapi bahasan malam ini tidak kalah seru. Ini pastinya mendukung peningkatan produktivitas pangan khususnya buah-buahan nih ya, yang jadi program prioritas kebetulan di Kementerian Pertanian. Kalau untuk ketahanan pangan ini di lintas kementerian ada Menkopang dan sebagainya, sampai ke TNI, kepolisian itu juga mendukung ketahanan pangan saat ini ya. Sehingga saat ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang sangat kredibel di bidangnya. Tadi suaranya, tapi wajahnya sudah muncul di layar enggak ya? Biasanya kalau yang di Zoom masih tersembunyi, Pak. Mungkin nanti yang di YouTube ini. Salah satu Iya. pejuang Bunda Winda, Bapak Ibu, tidak hanya di Bunda Winda, tapi secara luas di DPP APWI maupun APWI KP yang sudah setia menemani kami sejak dulu kala. Pakar Pertanian Ramah Lingkungan, beliau adalah Widya Iswara luar biasa dari Kementerian Pertanian. Saya rahasiakan dulu, meskipun suaranya sudah muncul, karena termasuk tamu istimewa malam hari ini, yang akan ditemani oleh moderator cantik dari Badan Pusat Statistik, Kakak Sevrin ya. Malam ini Terima akan kasih, Mbak. mengulas tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha, pemerhati tanaman buah, yaitu tentang teknik merangsang tanaman berbuah. Wah, menarik ini. Siapa ini yang kerabat desa sahabat Bunda Winda yang nanem udah tahun-tahunan tapi isinya cuma daun, nggak ada buahnya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti segala gunda gulana dari kerabat desa sahabat Bunda Winda untuk merangsang bagaimana tanaman berbuah ini bisa terjawab oleh narasumber kita. Apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan pada beliau berdua atas perkenannya berbagi waktu selain ilmunya, tentu saja di Bunda Winda ya, juga bagi kerabat desa dan sahabat Bunda Winda yang selalu setia menemani kami, membersamai kami, sehingga kami bersemangat untuk kembali lagi. Dan kami ingatkan Bapak Ibu, Bunda Winda sekarang tayangnya 2 minggu sekali, sehingga kalau minggu ini sudah tayang, berarti minggu depan kita kosong dulu, baru minggu depannya lagi ya, sehingga ditunggu selalu flyer-flyernya dan tema-tema yang menarik, dan Bapak Ibu juga masih bisa saksikan tayangannya di TV APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, di channel YouTube-nya ya, juga di link YouTube Emas Indonesia. Baik, kami ucapkan selamat berbagi, insya Allah segala keberkahan yang berlipat-lipat untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan yang sempurna. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam bertugas. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng atas sambutannya yang selalu menguatkan semangat kami gitu ya untuk terus belajar dan berbagi makna. Baik sahabat, mungkin kita tiba di sesi utama dan waktunya kita untuk menyelami lebih dalam tema kita malam ini terkait dengan teknik merangsang tanaman buah. Sebuah topik yang sangat relevan bukan hanya bagi petani tapi mungkin juga tadi seperti yang dikatakan bagi siapapun yang peduli akan keberlanjutan dan ketahanan pangan, kurang lebih seperti itu ya sahabat. Dan malam ini kita sangat beruntung bisa belajar langsung dari narasumber yang luar biasa. Beliau bukan hanya praktisi dan pakar di bidang pertanian ramah lingkungan seperti yang diungkapkan Mbak Ajeng tadi, tapi juga sosok senior yang telah lama membersamai perjalanan program Bunda Winda. Mungkin izin untuk kami sapa dengan hangat terlebih dahulu Bapak Dr. Juniawan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Alhamdulillah. Sevrin. Senang sekali bisa kembali belajar bersama Bapak malam ini. Amin, insya Allah. Suara Baik saya sahabat, jelas ya Mbak Sevrin ya? jelas Bapak, merdu banget. Satu lagu boleh tadi kata Mbak Ajeng. Baik sahabat, beliau saat ini menjabat sebagai ketua 4 DPP APWI dan dikenal luas juga sebagai karena kepakaran beliau gitu ya dalam menerapkan teknik pertanian yang efektif tapi tetap berpihak pada alam. Baik, mungkin langsung saja mari kita simak bersama pemaparan dari beliau dan
Mohon tidak lupa untuk mencatat hal-hal penting karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan kita buka setelah ini. Baik, jalan-jalan ketemu mantan. Kepada Pak Juniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Seprin, Mbak Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassallam ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa rasulni fahman. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang sempat hadir pada malam ini maupun nanti yang akan menonton pada siaran tunda di YouTube APWI, saya sangat bahagia pada malam ini karena mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai bagaimana teknik kita merangsang tanaman untuk berbuah. Karena problem kita banyak orang yang nanam tanaman ya sudah bahagia sekali nanam tanaman, tanamannya sehat, daunnya banyak, performanya keragaannya bagus gitu, batangnya tinggi besar gitu. Tapi ternyata ditunggu-tunggu buahnya tidak kunjung datang gitu ya. Nah ini banyak yang mengalami seperti itu dan saya sering, Mbak Seprin, sering ditanya dan juga saya langsung langsung berjibaku membantu gitu. Namun tentu jangkauannya sangat terbatas ya karena kalau harus satu persatu pribadi itu akan sangat makan waktu sehingga dengan forum yang sekarang ini sangat bagus. Misalnya ada yang tidak bisa hadir pada malam ini bisa menyaksikannya di TV APWI atau di YouTube ya. Jadi dengan bahagia, dengan senang hati saya ingin menyampaikan materi ini. Izin saya share screen, Mbak Seprin. Tunggu Bapak. Sudah kelihatan ya? Sudah Bapak. Oh, baik. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebahagiaan seorang yang menanam tanaman, jika dia ingin bunga, maka kehadiran bunga tentu akan sangat membahagiakan. Tetapi jika dia ingin buah, maka kehadiran buah tentu sangat dinantikan. Sebaliknya akan terjadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Mau bunga tapi tidak berbunga, mau buah juga tidak kunjung berbuah. Nah ini problem kita ya, itu banyak terjadi pada siapapun yang menanam tanaman. Memang seperti kebanyakan kita bekerja banyak yang memang tanpa mengetahui ilmunya ya, seluk-beluk keilmuannya. Jadi kita mengira bahwa menanam itu barang gampang gitu ya. Sekarang tanam, udah itu tumbuh, disiram-siram sehat gitu ya. Ilmunya tidak sebatas itu, Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Ya, jadi menanam tanaman itu ada seninya, ada ilmunya. Ya, karena tanaman juga merupakan makhluk hidup, maka dia punya tipologi atau karakteristik yang harus kita ketahui. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik untuk merangsang tanaman berbuah. Ya, tapi saya akan menyampaikan 8 teknik. Meskipun tekniknya banyak sekali, tetapi dia tidak berlaku untuk semua jenis tanaman. Ya, jadi mohon nanti teman-teman, Bapak dan Ibu, jika nanti ada masalah dengan itu, tidak apa-apa, nanti bisa di-share nomor telepon saya, Mbak Seprin, di chat room ya. Nah, untuk kita membantu teman-teman yang ada masalah dalam budidaya tanaman gitu, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman itu mempunyai 2 fase dalam kehidupannya, yaitu fase vegetatif, yaitu untuk pertumbuhan fisiknya, baik ke batang, cabang, ranting, daun, itu yang disebut pertumbuhan vegetatif, fase vegetatif. Nah, setelah itu akan tiba fase generatif, yaitu fase untuk dia menghasilkan bunga dan buah. Nah, 2 fase ini ada pada tanaman, tetapi tidak semua tanaman memiliki
buah ya. Jadi ada tanaman yang sekedar berbunga saja tetapi tidak mampu untuk menghasilkan buah. Bahkan ada yang berbunga tapi memang untuk berbuah itu harus dikawinkan oleh manusia sendiri gitu ya. Misalnya tanaman vanili misalnya itu harus kita Mbak Zefrin kita yang mengawinkan. Jadi dia punya bunga betina, bunga jantan, tapi dia tidak bisa ketemu gitu. Nah, perlu penghulu itu. Nah, penghulunya Mbak Ajeng gitu. Mbak Ajeng juga biasa mengawinkan jagung gitu ya. Jadi kita harus ada campur tangan manusia gitu. Nah, ini jadi ilmunya di situ sehingga memang tidak mudah untuk menyuruh tanaman itu berbuah. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang kita bisa paksa. Ya, kalau dia sudah harusnya berbuah tapi tidak berbuah, kita bisa paksa dia berbuah. Gitu. Kalau dia belum berbunga, pada sudah harusnya berbunga, kita paksa dia bisa berbunga gitu. Itu ya, jadi itu kelebihan kita untuk bisa memerintah. Nah, memerintah itu pun ada caranya dan ada syarat-syaratnya. Nah, dari beberapa cara yang bisa kita lakukan, Mbak Seprin ya. Jadi tekniknya ada banyak. Misalnya ada perlukaan batang, ya pelukan batang. Jadi batangnya itu nanti ada saya akan menjelaskan lebih detail. Ada batangnya dilukai. Nah kalau luka kan stres ya, stres dari stres. Stres itu akan menimbulkan munculnya fase generatif. Juga akar misalnya punya durian besar-besar, punya alpukat besar-besar, tapi tidak berbuah. Nah itu bisa kita lukai akarnya. Akarnya bisa kita lukai dengan alat semacam linggis misalnya. Lalu dari linggis itu baru kemudian kita beri dia pupuk lengkap NPK misalnya. Maka dia akan menghasilkan akan memunculkan bunga. Kemudian ada juga penempelan tunas ya, tunas banyak seperti juga perlakuan pemangkasan seperti anggur kan atau apel misalnya ya, maka kita harus melakukan suatu cara bagaimana caranya supaya mereka begitu keluar trubus langsung berbunga. Misalnya apel, kemudian anggur gitu ya. Kalau kita mau membuat dia berbuah, maka kita harus pangkas dulu ya pada cabang tersiernya kita potong, setelah itu baru nanti muncul bunga dan buah. Kemudian ada juga stres air. Stres air itu kita misalnya tanaman pot yang tidak usah disiram dulu sampai dia nanti tercapai fase TLP ya, titik layu permanen, baru kemudian diguyur dengan air ya. Nah setelah diguyur dengan air, daunnya itu rontok, baru diikuti dengan munculnya daun baru ya. Misalnya Mbak Syafrin ini kan hari Idul Adha ya, banyak korban kemarin mungkin dapat daging korban ya. Ada iga misalnya yang mau masak garang asam misalnya ya. Nah itu butuh asam ya, daun asam yang muda. Ya sudah berarti 2 minggu sebelum sebelum mau masak ya harus dihasilkan bunga daun muda gitu. Nah, itu bisa disetting Mbak Syafrin. Gitu juga Pak Supriyono ya di Lamongan ya Pak Supriyono. Juga pemupukan teman-teman. Pemupukan itu tanaman itu punya 13 unsur hara yang diperlukan. Ada unsur makro 6 dan unsur mikro 7. Dalam perkembangannya tanaman itu kadang tumbuh bagus fisiknya, ya performanya bagus, batangnya tegak, cabangnya banyak, rantingnya banyak, daunnya juga menutup kanopinya sempurna. Tapi dia tidak menghasilkan buah. Nah ini bisa diduga ada unsur mikro yang tidak dimiliki. Ya, unsur mikro yang tidak dimiliki. Nah, karena itu maka kita bisa memberikan asupan unsur mikro. Ya, banyak di pasaran, banyak dijual. Misalnya saya nyebut merek misalnya seperti Ganasil B misalnya atau Vitablum spesial misalnya ya. Itu bisa kita aplikasikan untuk melengkapi unsur hara mikro yang tidak dimiliki atau yang tidak ada dalam tubuh tanaman sehingga dia tidak mampu menghasilkan buah. Kemudian ada juga teknik pencekian ya, agak sadis ya. Ya kayak manusia ini cekik itu. Tadi saya jelaskan di detail materinya. Jadi tanaman bisa dicekik, dengan dicekik maka nanti kulitnya itu akan terpisah antara bagian atas dengan bawah sehingga kemudian translokasi fotosintat, hasil fotosintesis itu tidak turun ke bawah gitu.
Dengan begitu dia tertimbun di bagian atas, karbohidratnya bisa tertumpuk di sana dan kemudian bisa menjadi untuk bahan pembentukan bunga dan buah. Itu dicekik namanya Mbak Syafrin. Kemudian ada lagi pemberian hormon, ya hormon perangsang. Ya, kita punya banyak hormon perangsang, ZPT ada 9, ya, ada 7 jenis hormon. Yang paling sering misalnya kita pakai pavlobutrazol namanya. Nanti kita akan jelaskan di situ. Ada juga gibberellin, ya, dan lain-lain. Nanti kita akan sampai pada materi itu. Dan ada juga dengan pengendalian gulma, ya. Jadi gulma itu mempunyai senjata untuk membunuh tanaman pokok kita, ya. Jadi dengan alelopati namanya, dia keluarkan alelopati dari akarnya, maka kemudian akan diisap oleh akar tanaman pokok, lalu dengan begitu maka tanaman pokok itu dalam tanda kutip kehilangan nafsu gitu ya, nafsunya untuk mengambil makanan itu menjadi berkurang. Nah, karena kurang asupan unsur hara, maka kemudian tanaman tidak berbuah. Itu dan berbagai cerita yang lain nanti kita bahas, tapi pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan 8 teknik saja. Nanti mudah-mudahan nanti pada seri-seri yang berikutnya kita akan bahas untuk sesi berikutnya. Baik, ini Pak, Mbak Syafrin dan teman-teman sekalian. Jadi ada 8 teknik yang saya sampaikan sekarang. Yang pertama adalah pelukaan batang, ya, pelukaan akar mungkin di kesempatan yang lain. Kemudian penyayatan kulit batang, 3 cincin keratan, ya, kemudian 4 pruning atau pemangkasan tadi, 5 penjeratan batang, 6 pemberian hormon. Ya, ada saya bahas cuma 2, gibberellin dan etilen. Kemudian pemberian ZPT dan terakhir pemberian pupuk lengkap. Ya, baik, kita lihat satu persatu. Nah, ini yang disebut dengan pelukaan batang. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi batang tanaman yang bisa kita lukai juga bukan berarti sembarang batang ya. Jadi batang yang kita harus lukai adalah batang yang sudah berumur, yang kulitnya sudah tua. Kulitnya sudah tua bisa dilihat dari warnanya, ya, bisa coklat gelap. Jika kemudian kita kuliti, nanti kulitnya ini bisa terpisah dengan batangnya, ya, itu. Jadi tidak sembarang. Kalau masih muda, masih berwarna hijau, kemudian coklat muda, itu belum bisa kita lukai. Kemudian pelukaan ini hanya sebatas sampai dengan kulitnya. Nanti kalau sudah dilukai, ya, dilukai kiri kanan, maksudnya keliling Pak Supri ya. Jadi kalau ini misalnya ini batangnya, ya maaf, misalnya ini batang, ini kita lukai keliling, ya, keliling. Dan itu tidak usah banyak-banyak ya, yang penting sudah keliling. Misalnya diameternya 12 ya sudah beberapa aja. Tapi artinya jangan sampai ada batang yang masih nyambung, kulitnya yang masih nyambung antara bagian atas ini dengan bagian bawah. Itu ya, jadi dilukai. Kemudian saran saya pelukaan ini jangan dilakukan pada musim hujan. Kenapa? Pada musim hujan, luka yang terjadi bisa menjadi jalur masuknya patogen, ya, penyebab penyakit. Ya, ini jadi lebih baik dilakukan pada musim kemarau. Ya, kemudian luka ini, luka yang sudah kita lakukan itu karena tanaman itu ya, kita ketahui tanaman ada 2 jenis, ada dikotil dan monokotil. Kalau tanaman dikotil itu yang berbiji belah, itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi luka yang terjadi tadi nanti akan menutup kembali, ya, seperti semula. Yang kedua adalah menyayat kulit batang. Ya, jadi kulit batang ini seperti ini, kulit batang ini kita sayat, ya, melingkar. Jadi melingkar di atas dan di bawah. Ini lebarnya ini ya hanya maksimal 1 cm. Tidak usah panjang, tidak usah lebar-lebar. Kenapa tidak usah lebar-lebar? Karena kita berharap nanti dari atas maupun bawah akan terbentuk kalus ya, kulit baru yang kemudian secara bertahap ini akan menutup kembali. Ya, jadi tidak terjadi luka lagi. Ya, akan menutup kembali karena tadi karakter dari tanaman dikotil atau berbiji belah itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Beda dengan monokotil ya, kalau monokotil tidak bisa sembuh. Kalau kita lukai misalnya seperti kelapa,
batang kelapa itu kalau dulu nenek moyang kita buat papas untuk naik kelapa itu sampai hari ini tidak bisa tutup dia. Tapi kalau dikotil seperti mangga, jambu itu bisa tutup dia. Ya. Tuh kemudian yang kedua maksud saya setelah dibuang kulitnya jangan dikerok. Ya kalau kita mencangkok kan kulitnya kambiumnya ini kan dikerok ya yang licin. Tapi jangan dikerok. Jadi hanya dibuang kulitnya saja. Ya, kemudian nanti biarkan dia sampai mengering sendiri dan pada waktunya juga akan menyambung kembali. Nah, bagaimana bisa merangsang pembungaan dan pembuahan dengan cara ini? Sama seperti tadi, Pak. Ya, dengan pelukaan atau dengan penyayatan kulit atau pembuangan kulit seperti ini, maka hasil fotosintesis di atas ini, ya, di atas keratan ini akan tertumpuk di sini. Jadi ke atas itu sampai ke daunnya akan tertumpuk di situ. Material bahan makanan atau karbohidrat yang ada yang terbentuk dari fotosintesis itu akan tertumpuk di sini dan itulah yang nanti yang akan digunakan untuk pembentukan bunga dan buah. Ya. Nah nanti dari bawah ini biasanya muncul tumbuh trubus, ya tunas-tunas baru. Nah itu nanti tunasnya dibuang, ya, dibuang karena tidak kita perlukan. Ya. Oke, yang ketiga adalah membuat cincin keratan. Jadi kalau tadi di batang, ya di batang pokok. Ini kita membuat keratan di rantingnya, ya ini, ya di rantingnya. Jadi kita membuat keratan sama seperti tadi caranya, lebarnya jangan lebih dari 1 cm. Kemudian kulitnya itu dibuang dan jangan dikerok. Yang licin, kambiumnya yang licin itu jangan dibuang, jangan dikerok ya, jangan dihilangkan. Ya, nah setelah itu nanti maka dalam beberapa lama kulit atas dan bawah ini akan menyambung kembali. Itu sama prinsipnya dengan perlakuan seperti ini, maka karbohidrat fotosintat akan tertumpuk di bagian atas tanaman dan dari sini nanti akan muncul bunga buah. Pada mangga, pada rambutan, pada jeruk itu sekitar 3 pekan, ya 3 kali 7 itu sudah muncul bunga. Ya. Nah ini kalau misalnya ini rantingnya di sini, ranting 1, misalnya kita punya 5 ranting, kita coba ranting 1 dulu. Nah begitu berbunga di ranting 1, kita kerat lagi di ranting 2. Begitu berbunga di ranting 2, kita kerat lagi di ranting 3. Seterusnya sampai rantingnya habis, nanti semua tanaman itu akan berbuah secara serentak. Ya itu. Oh ya, tadi saya belum sampaikan, teknologi mengkarat ini tidak berlaku pada semua tanaman. Saya coba di durian, ya ternyata bagian atasnya ini mati, Mbak Syafrin. Memati dia ini. Ya, jadi artinya cara yang sama tidak bisa diperlakukan sama untuk semua jenis tanaman. Ya, jadi karena itu kalau teman-teman nanti ragu, enggak apa-apa ya, telepon saya atau Mbak Ajang atau kami teman-teman di Kementerian Pertanian, insya Allah bisa membantu. Ya. Ya, Bapak. Kemudian pemangkasan, pruning ya. Jadi ini alpukat ya. Saya ada alpukat di rumah Mbak Ajang. Jadi ini alpukat ini tadinya penuh dari sini, ranting-ranting banyak sekali percabangan. Nah ini saya pruning ya, saya pangkas. Nah pemangkasan ini teman-teman sekalian fungsinya adalah untuk membuang cabang-cabang balik ya. Cabang balik itu cabang-cabang yang masuk ke dalam kanopinya. Jadi tidak harusnya kan ke samping begini ya, samping seperti payung itu, tapi ada yang balik begini ya. Ada juga yang terdapat di dalam. Nah, ranting-ranting itu bersifat parasit, ya. Dia tidak bisa menghasilkan fotosintat atau karbohidrat karena dia overlap, ya. Jadi daun itu saling menumpuk begini. Nah, daun yang menumpuk itu, yang atas ini bisa fotosintesis, yang bawah ini tidak bisa. Ya, karena tidak bisa fotosintesis, maka otomatis untuk makanannya dia mengharapkan suplai dari daun yang bisa fotosintesis. Nah, itu akan mengurangi kemampuan tanaman untuk menghasilkan bunga dan buah. Oleh karena itu kita buang semua itu sehingga tanaman hasil fotosintesis memang untuk pertumbuhannya sendiri. Kemudian di samping itu dengan pemangkasan, maka sinar matahari bisa penetrasi, bisa masuk ke dalam kanopi, dalam mahkota. Dengan masuknya cahaya matahari, maka bagian-bagian tanaman, kulit-kulitnya ini, di mana bakal-bakal bunga akan muncul, itu bisa keluar.
Contohnya misalnya di kakao ya, di kakao atau kopi. Kakao kalau tidak dilakukan pemangkasan itu tidak bisa keluar bunga, Mbak Seprin. Jadi ada di setiap telinga daun itu sudah ada yang menunggu untuk keluar gitu. Tapi kalau tidak terpapar oleh cahaya matahari dia tidak keluar gitu. Nah ini pentingnya kita melakukan pemangkasan. Begitu dipangkas langsung dia bunganya bermunculan ya seperti seperti rumput itu banyak sekali di setiap ketiak daunnya ya itu pemangkasan. Jadi dengan begitu maka kanopi ini akan menjadi suasana akan menjadi hangat yang kemudian bisa merangsang tanaman untuk beralih ke fase generatif sehingga muncul bunga dan selanjutnya buah. Mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya ada kasus bunganya banyak tapi kok yang jadi buah sedikit ya, bunganya luar biasa tapi kok rontok semua. Nah ini terjadi Pak Supriyono dan teman-teman sekalian, biasanya terjadi pada tanaman-tanaman yang kurang dirawat, ya, kurang pemeliharaan. Dia tidak pernah dikasih makanan sama yang punya tanaman yang tanam, tidak pernah dipupuk. Karena tidak pernah dipupuk, jadi menurut seorang peneliti Jepang ya, jadi bagian tanaman di atas tanah dan di bagian tanah itu ada komunikasi Mbak Seprin. Jadi kayak main HP gitu ya. Jadi yang atas itu kalau misalnya punya 100 buah muda, dia tanya ke bagian akar, nih stok makanannya cukup apa enggak gitu. Nah kalau dia cukup stok makanan untuk mendukung 100 buah, maka dia tidak akan digugurkan. Tapi jika sebaliknya terjadi misalnya buahnya ada 100, tapi ternyata makanan hanya cukup untuk 25 buah, maka otomatis yang 75 akan digugurkan Pak Supri. Ya, digugurin yang 75. Jadi sehingga sisanya nanti hanya tinggal 25. Jadi buahnya banyak tapi buahnya banyak, pentilnya tetapi yang jadi buah hanya sedikit. Nah, itu yang terjadi. Karena itu maka kita harus disiplin ya dalam memberikan pupuk. Jadi paling tidak pupuk bagi tanaman itu untuk tanaman tahunan 2 kali ya Pak Supri, di akhir musim hujan dan di awal musim hujan. Ya, akhir musim hujan, awal musim hujan. Cuma kalau sekarang ini tidak ada musimnya ini. Ya, ini harusnya Juni sudah Iya, kemarau nggak beraturan. ternyata masih ada hujan ini. Nah, bisa dipatok dengan dengan bulan Januari dan Juni gitu Pak. Ya Januari dan Juni ya, akhir Juni gitu. Jadi dipupuk begitu saja 2 kali setahun. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang pot misalnya atau yang kecil itu nanti perlakuannya beda. Ya. Ini untuk tanaman tahunan saja dulu. Itu kemudian yang berikutnya adalah penjeratan ya. Jadi jerat ya. Batangnya dijerat ini dengan kawat. Dulu ya teman-teman kita, orang tua kita Pak Supri, Mbak Seprin dan teman-teman yang lain sering kita membuat jemuran dengan mengikat batang pohon di sebelah, misalnya jambu dengan jambu di sebelah. Jadi ini dengan tali nilon kita ikat, kemudian kita jemuran kita di situ. Dalam kelamaan jeratan ini akan ditelan ya, akan ditelan oleh kulit tanaman itu, masuk dia ke dalam ya. Nah, begitu terjadi jeratnya ini ditelan, maka kemudian otomatis sama seperti kasus yang tadi, maka makanan yang di atas hasil fotosintesa tidak bisa ditranslokasi ke bawah ya. Akibatnya maka tertimbun di atas sehingga kemudian tanaman kita secara tidak sengaja gitu ya, dulu secara tidak sengaja dia akan berbunga dan berbuah gitu ya. Ini mohon maaf sekali teman-teman, ini ilmu ini saya dapat dari Prof. Haryono Danusastro namanya. Beliau dosen saya di UGM. Beliau adalah pendiri SPMA Malang dan termasuk pendiri Fakultas Pertanian UGM. Ya almarhum beliau, ilmu ini saya sudah pakai termasuk tadi untuk pengeratan itu, dan saya bisa membantu banyak orang dengan ilmu beliau ini. Mudah-mudahan beliau selamat di alam kuburnya ya. Ini insya Allah amal jariahnya beliau kepada kita semua. Ya itu ya, jadi sama prinsipnya, cuma ini kita kerat. Bisa dengan kawat, bisa juga dengan nilon ya. Prinsipnya dia tidak hancur, tidak mudah hancur. Gitu. Jaraknya dari tanah berapa meter? Santi, Pak? Itu sekitar 1,5 sampai 2. Ya, 1,5 sampai 2. Untuk yang besar Pak Supri. Tapi kalau yang kecil ya 1 meter aja udah cukup. Ya.
Gitu. Kemudian yang keenam adalah pemberian hormon gibberellin dan etilen. Ada 7 hormon yang biasa untuk kita di pertanian, ada auksin, gibberellin, sitokinin, kemudian etilen dan lain-lain. Tetapi yang khusus pada kesempatan ini yang bisa merangsang proses pembungaan adalah hormon gibberellin. Ya. Gibberellin ini berperan dalam mempercepat pertumbuhan atau pembentukan bunga, pembentukan biji, kemudian pertumbuhan tunas, sekaligus perkecambahan biji. Ya, jadi untuk misalnya Pak Supri mau nanam tanaman supaya dia cepat bertunas, itu bisa direndam dengan pada larutan gibberellin. Ya, tapi gibberellin ini Pak Supri tidak cuma larutan kimia yang kita beli di toko, bisa juga kalau saya coba dengan menggunakan larutan ekstrak bawang merah. Ya, jadi bawang merah digerus atau di blender, kemudian kita rendam. Ya, kita kasih air, air secukupnya. Lalu biji yang akan kita semai, akan kita tumbuhkan, kita rendam di situ semalaman saja. Maka dia cepat terjadi perkecambahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah etilen. Etilen ini adalah fitohormon yang bersifat gas. Pak Supri mungkin masih ingat dulu orang tua kita suka bakar sabut kelapa di bawah nangka, di bawah mangga pada sore hari ya. Nah nanti kan asapnya itu akan mengenai tanaman, bunga tanaman, daun. Ini dalam beberapa bulan berikutnya dia akan langsung muncul bunga dan buah. Ya, jadi itu gas etilen. Ya, ada juga sekarang petani nanas ya. Petani nanas itu pada nanas ketika sudah umur 9 bulan itu disemprot dengan etilen supaya berbunga serentak. Ya, jadi misalnya ada 10 petak, kita mau panen masing-masing satu petak. Di satu petak pertama kita semprot dulu. Kemudian baru beberapa hari lagi kita semprot petak kedua dan seterusnya. Itu bisa terjadi pembungaan yang serentak. Ya, serentak. Ini ya, jadi etilen tidak harus kita beli Pak. Sekarang sabut kelapa banyak, atau bukan hanya sabut kelapa, bisa juga sekam padi, itu kita bakar di bawah pepohonan, itu juga bisa merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang ketujuh pemberian ZPT, ya, zat perangsang tumbuh yang disebut tadi, saya pernah di awal tadi saya menyebut paklobutrazol, ya. Paklobutrazol ini sudah banyak digunakan orang ya untuk pertanian modern, pertanian skala luas, itu sengaja diberikan agar terbentuk bunga dalam waktu yang bersamaan dan skala yang luas. Ya, ini banyak Pak, kalau di pasaran banyak dijual. Ini PBZ namanya ya, paklobutrazol, banyak dijual di pasaran. Nanti kalau susah-susah Pak Supri tidak bisa berbuah, tanamannya tidak bisa berbunga, bisa pakai ini. Ya, kalau misalnya Mbak Supri nanam anggrek, tapi anggreknya tidak kunjung berbunga, bisa juga pakai ini. Bisa pakai ini, bisa juga pakai Vitablum spesial namanya, ya, warna kuning. Itu bisa kita juga pakai. Ya, itu kemudian yang terakhir adalah pemberian pupuk lengkap. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada tanaman yang tidak berbuah bukan karena tidak mau berbuah, tapi memang karena kurang pemeliharaan, kurang perawatan. Ya kayaknya orang stunting ya. Jadi gizinya tidak lengkap ya, tidak diberikan secara maksimal oleh yang punya ya, sehingga dia tidak mampu menghasilkan bunga dan tidak mampu juga berbuah. Nah, kalau seandainya itu yang terjadi, maka pemberian NPK umumnya ya, itu dalam tempo yang sangat singkat ya, udah 4 hari, mulai dari 4 hari itu sudah kelihatan responnya. Jadi tanaman yang tadinya layu, kemudian kusam warnanya, itu begitu kita kocor ya, jadi saya berharap kocor ya, jadi tidak diaplikasi dalam bentuk granuler butiran, tapi dikocor. Dikocor itu kenapa? Kenapa dalam bentuk kocor itu lebih mudah diserap oleh tanaman. Karena yang diserap oleh akar tanaman, tak ingat ya Bapak Ibu, yang menyerap itu adalah bulu akar. Bulu akar itu ada di ujung akar, ya, ada di ujung akar. Sehingga jangan sekali-kali memberi pupuk pada tanaman di pangkal batang, ya. Kenapa jangan beri di pangkal batang? Karena
akarnya yang menyerap itu bulu akar terdapat di ujung akar, sehingga dia harus kita buat parit keliling kanopi, ya, keliling kanopinya mahkotanya itu kita buat parit keliling, disitulah kita aplikasi pupuknya, ya bisa tadi dalam bentuk granuler butiran, tapi setelah diaplikasi harus disiram dengan air. Karena pupuk itu hanya bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk cairan elektrolit, ya. Kalau dia tidak dalam bentuk cairan tidak bisa diserap. Nah, itu sebabnya lebih mudah, lebih cepat kalau kita aplikasi dalam bentuk cairan. Jadi pupuk yang tadi yang butiran itu kita masukkan dalam ember, kita tuangkan air dengan perbandingan 1 genggam untuk 10 liter, ya. 1 genggam itu sekitar 40 gram. Itu diaduk merata, setelah itu baru kemudian kita kocor ke lingkar tanaman. Atau juga bisa disemprotkan, ya, di sprayer. Disemprot ke daun bagian bawah, teman-teman. Kenapa di bagian bawah? Karena stomata, mulut daun itu ada di bawah, di bagian bawah tanaman. Dan dia terbuka ketika tidak ada terik matahari. Jadi bisa pagi atau sore hari atau malam. Nah, saat itu kita semprot, maka dia akan diserap langsung oleh tanaman dan dengan mudah untuk dimasak melalui proses fotosintesis. Demikian Mbak Zebrin, materi saya pada kesempatan ini hanya 8 teknik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa, jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi ya Mbak Zebrin ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Jun. Bapak ini padat gitu Pak ya, praktis tapi banyak insight gitu Pak, terutama untuk pemula termasuk saya gitu ya, mulai dari teknik pelukaan tadi, rok kulit, pemangkasan, kemudian ada pemberian hormon, dan semua kayak semakin masuk akal gitu Pak setelah dijelaskan dengan bahasa Bapak yang umum tadi. Nah, baik, sekarang mungkin saatnya kita masuk ke sesi yang paling interaktif, sahabat, sesi tanya jawab, karena belajar itu bukan hanya mendengar kata beliau, tapi juga bertanya dan berdiskusi gitu ya. Dan bagi sahabat Bunda Wida yang hadir melalui Zoom, silakan gunakan fitur raise hand untuk menyampaikan, atau mungkin bisa melalui kolom chat, silakan ditulis pertanyaannya, nanti akan kami bantu bacakan. Dan untuk sahabat yang menyaksikan melalui siaran langsung, tetap bisa ikut menyimak, siapa tahu pertanyaan sahabat terwakili di sini, lebih seperti itu. Baik, mungkin kita mulai sesi ini dengan pertanyaan pertama dari Pak Supriyono, sudah raise hand? Monggo Bapak, kami persilakan. Ya. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Jelas Pak De. Jelas Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Waalaikumsalam. Ini guru saya untuk bertani ini. Yang saya tanyakan nih Pak Jun, ini dari 8 itu nanti jelas saya minta powerpoint-nya Pak ya. Yang saya tanyakan ini Pak, tadi kayaknya di pelukaan semua ya, kayak model nyangkok dan sebagainya Pak ya tadi ya. Kemudian nggak diberi apa-apa Pak ya, dibiarkan aja ya. Betul. Terus yang kedua, saya punya buah mangga itu kok model pemangkasan, kayak model pemangkasan kan, yang batangnya agak besar dipangkas, ternyata stres Pak. Hingga saat ini tidak bisa berbuah, ya, kan biasanya yang lain sudah berbuah, mangga saya belum berbuah. Apakah ini bisa dijerat Pak dengan pakai itu ya, dijerat pakai kawat itu ya? Kira-kira bisa nggak untuk bisa mempermudah mereka untuk segera berbuah dengan penjeratan pakai kawat ya? Kemudian kira-kira setelah dijerat itu, ya kita namanya orang ingin segera berbuah Pak, kira-kira diberi pupuk nggak Pak itu yang dijeratan itu? Kemudian kira-kira berapa setelah dijerat itu kira-kira ada perkembangannya gas segera berbunga itu berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan? Terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyono. Monggo Bapak berkenan langsung ya. Ya. Jadi yang tadi seperti menjangkau betul Pak Supri, Pak D, saya Pak Sebrin, saya panggil beliau Pak D. Ya kami sama-sama Pak D. Bukan Pak Gede ya. Ya, jadi betul memang perlakuannya seperti mencangkok Pak Supri, tetapi tidak diberi tanah ya.
Karena kalau diberi tanah maka nanti tumbuh akar kan, jadi bibir kulit yang di atas. Tapi ini tidak diberi tanah. Yaitu nanti yang akan kita berharap antara kulit atas dengan bawah itu nanti bisa menyatu kembali sehingga tidak perlu lebar-lebar kan ada yang sampai berapa senti gitu ya Nggak perlu diberi pupuk Pak dilukai. ya, nggak perlu diberi Ya. pupuk, Tidak nggak perlu perlu diberi diberi pupuk Pak, tidak perlu yang dilukai karena itu ya, ya biarkan ya jadi itu pupuknya ya sudah include di dengan bawah tadi ya. pemupukan 2 kali setahun itu kalau dia tanaman tahunan ya. Ya. Itu jadi tidak perlu dikasih pupuk, itu saja caranya Pak. Kemudian sama juga tadi yang yang di mangga itu Pak. Kalau di mangga, jeruk itu sekitar 3 pekan Pak. Sekitar 21 hari dari perlakuan itu sudah bisa berbunga Pak Yang Supri. dijerat itu Pak ya, yang dijerat itu Pak Betul. ya. Jaraknya berapa Dijerat meter atau Pak dari dilukai. tanah? Buat Jaraknya keratan berapa tadi meter? terserah ya. Jaraknya berapa meter penjeratan itu? Sekitar di atas 1 ya, di atas 1 1 meter meter. Pak. Ya tergantung besarnya tanaman lah. Ya, Kalau ya. tanamannya baru Itu dijerat dilukai atau memang dijerat begitu aja? pilih salah satu Pak. Enggak, maksudnya Pilih salah dijerat satu. biasa apa perlu dilukai gitu terus untuk supaya kawatnya bisa masuk itu atau Oh dibiarkan aja? enggak, kawat itu diikat saja Pak, dililit. Oh iya iya. Lilit Iya, iya. saja. Namanya Iya, jerat iya. kan. Oke. Ya, jerat aja dililit. Tuh, Pak Petro enggak usah semuanya. Pilih salah satu aja caranya. Oh Ya. iya. Enggak perlu semuanya. Jadi itu pengalaman saya pribadi itu hanya sekitar 3 pekan Pak. 3 pekan sudah keluar bunga. Sehingga kalau misalnya tadi Bapak jerat di ranting 1 misalnya. Nanti begitu 3 pekan keluar bunga ranting 2, ranting 3 dan seterusnya gitu Pak. Sehingga itu Pekan. nanti akan berbuah secara total gitu Pak. Gitu Pak. Satu lagi boleh Pak? Halo Pak. Mbak, Satu lagi boleh? iya. Ini ada buah nangka, saya buah nangka itu bawahnya kan kayaknya kena penyakit Pak ya, sehingga merusak batangnya. Kemudian apabila di atasnya kita jerat itu bisa nggak? Nanti bisa kita model penjeratannya di atas yang pohonnya masih batangnya masih bagus kita jerat. Kira-kira bisa nggak Pak ya? Itu nanti. Yang rusak itu batangnya Pak ya? Bukan batangnya agak bawah di atas tanah kira-kira 5-10 cm gitu. Itu luka Pak ya? Bukan luka karena penyakit itu semut Iya, atau apa itu loh sehingga menggerogoti dari bukan. batang itu. Kalau batang Pak, itu ada namanya kanker batang Pak. Ya, Ada kanker batang, itu terjadi biasanya luka pada batang, kemudian kayunya kelihatan. ya, Gitu Pak. Iya, ya, ya kayunya Pak. kelihatan. Ya Itu seperti bisa itu Pak. diobati Pak. Bisa diobati dengan asap cair Pak. Ya, Terus dengan yang asap cair. yang di atas yang bagus itu dicekik boleh nggak ya? Dicekik lagi. Kalau Kasih sudah kawat itu Pak. ini sudah berbuah Dikawatan apa gitu. belum Pak? Sudah Hah? berbuah apa belum? Sudah berbuah belum? Sebenarnya tadinya mau berbuah, ternyata karena itu terjadi penyakit masuk itu akhirnya terganggu Pak, hingga tidak sempat berbuah lagi. Seandainya kita kita jerat dengan kawat tadi kira-kira bisa membantu nggak pertumbuhan? Bisa, ya. Tapi ya saya sedikit perbaiki Pak. Kalau itu gejalanya itu karena penyakit Pak, bukan karena hama Pak. Jadi Hmm. beda Pak. Kalau karena hama, ya hama penyebab kerusakan tanaman itu ada 2 yang paling jelas. Hama dan penyakit Pak. Kalau hama itu bisa dilihat dengan mata kepala Pak. Itu namanya hama. Anta ulat, belalang, kepik, kumbang itu hama. Tapi kalau tidak bisa dilihat dengan mata itu namanya penyakit Pak. Oh, Ya, jadi itu dibedakan antara karena hama atau karena penyakit. Umumnya kalau nangka itu disebabkan oleh lalat buah Pak Supri. Ya, dia busuk karena lalat buah. Satu buah itu bisa sampai 64 telur ya, yang kemudian menetas menjadi ulat. Satu ulat jika dia dia bisa berkepompong. Jadi lalat buah itu umurnya 24 sampai 32 hari, Pak. Ya. Nah, dia bertelur di buah nangka, kemudian setelah bertelur dia berkepompong dalam tanah, Pak. Setelah berkepompong dalam tanah 14 hari lalu keluar sebagai lalat. Satu ekor lalat itu telurnya 1.300, Pak Supri. Jadi kalau Pak Supri lalai mengendalikan lalat buah, misalnya buahnya itu busuk, tidak dibungkus dengan karung misalnya, nah itu bisa satu kampung nanti pada periode berikutnya habis itu diserang sama lalat menyebar buah. Pak, menyebar. Nggih. Gitu nggih? Ya. Terima kasih Pak. Siap. Baik, luar biasa. Sudah tertangkap semua, Pak Supriyono? Ampun.
Monggo, Saya menarik ya lanjut. tadi jawaban dari Bapak. Banyak istilah yang seperti kayak manusia gitu, Pak. Saya boleh tanya satu hal sembari menunggu penanya lain? Boleh, boleh Mbak Sapri, silakan. Kalau istilah-istilahnya tadi kayak ada stres, kemudian kanker Oh, gitu ya, Pak ya. Ini iya. sebenarnya kayak mirip-mirip manusia gitu. Nah, kalau dalam banyak budaya lokal kan, Pak, tanaman kadang dianggap kayak punya ruh gitu, Pak ya. Punya nilai spiritual. Nah, mungkin sebagian masyarakat bahkan punya ritual khusus, Bapak, sebelum menanam atau memanen gitu. Nah, kira-kira kalau pandangan dari Pak Jun tentang pentingnya nilai itu dan apakah hal itu bisa berjalan gitu Pak, berdampingan dengan pendekatan ilmiah seperti yang tadi Bapak sampaikan teknik perangsangan berbuah yang kita bahas hari ini. Betul ya, betul Mbak Sapri. Jadi tanaman itu kalau kita baca misalnya beberapa apa paparan dari Profesor Nino Kalsono ya, Laksono ya, Nino Laksono, Yes. Carlina Laksono ya, itu penelitian hasil penelitian mengenai sinyal ya, sinyal yang dihasilkan oleh setiap tanaman. Ternyata tanaman itu berzikir ya, berzikir setiap Wah, saat Masya Allah. ya. Jadi sinyal itu ahli ahli Inggris yang meneliti, kemudian dia tidak mampu membaca, tetapi itu ritmenya seperti detak jantung di apa namanya di apa di rumah sakit itu ya, yang tetet 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 gitu ya. Nah, itu ternyata ritmenya sejajar ya, sejajar, dan setelah dianalisa oleh pakar dari seorang Muslim gitu, ternyata itu tanaman itu sedang berzikir ya. Betul bahwa semuanya adalah makhluk Allah gitu ya, makhluk yang berjiwa gitu ya. Nah, pendekatan kita dengan merangsang ini sebetulnya tadi ya, eh, tanaman yang dipelihara dengan baik, dengan kasih sayang, dengan normal, itu tidak perlu kita paksa, dia akan berbuah, Mbak Seprin. Ya, dia Ya akan gitu ya. berbuah. Kita kasih dia makanan pada waktunya, ya, kemudian kita pangkas ketika dia mungkin ya kayak kita lah, mungkin kalau rambut kita tidak karuan, ya, gondrong tidak karuan, bagaimana hasilnya. Tanaman itu kalau kita pangkas, dia langsing jadinya ya. Kemudian penetrasi matahari masuk ke dalam kanopinya, hangat, panas, maka dia akan segera berbunga. Gitu. Jadi ini terjadi kalau ya kita merasakan ini jika tanaman itu kurang pemeliharaan biasanya, kurang pemeliharaan. Kedua juga ada orang yang membeli tanaman itu, bibit tanaman itu yang dibeli bukan pembiakan vegetatif. Jadi vegetatif itu tanaman yang dibiarkan vegetatif, Pak Supri, itu ada yang pencakokan tadi seperti katanya Pak Supri, ada penempelan, ada penyambungan, ya. Nah, atau ada kultur jaringan ya, Mbak Ajeng juga mengerjakan itu. Nah, ini kalau diperbanyak secara ini, maka tanaman itu akan mempunyai karakter yang sama persis seperti induknya. Tapi ada teman-teman yang ditipu oleh pedagang bibit gitu Mbak Jabrin. Jadi dia katakan itu bibit dari pembanyakan vegetatif, tapi ternyata biji dari biji gitu. Nah ini yang kadang-kadang ekspektasinya berbuah 2 tahun, ternyata 5 tahun belum berbuah gitu ya. Nah ini yang perlu kita perlakukan seperti tadi itu dengan merangsang itu, Mbak. Jadi prinsipnya seperti itu, Mbak. Jika kita memperlakukan dia dengan sangat baik, dengan memenuhi seluruh kebutuhannya, menyediakan tempat tumbuh yang sebagaimana yang diharapkan, maka tentu kita tidak perlu merangsang. Dia akan berbunga dan berbuah dengan sendirinya. Gitu. Wah, luar biasa menarik ini Bapak filosofinya. Ya. Baik, Bapak izin, sudah ada penanya berikutnya di kolom chat. Dan mungkin bisa terhubung dengan Mas Adam. Kak Adam berkenan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya di sesi Zoom kali ini. Malam, Kak Adam. Oh baik, mungkin izin untuk kita bantu bacakan ya, Bapak. Siap. Untuk pertanyaan pertama terkait pohon alpukat, Bapak. Oh, ya. Apa benar Bapak, pohon alpukat itu hanya bisa berbuah kalau ditanam di lahan DPL yang agak tinggi? Dan untuk kami yang berada di DPL rendah, bagaimana kalau kami ingin menanam pohon alpukat dan bisa berbuah? Mungkin ada saran dari Bapak. Kami persilakan. Baik. Tanaman itu hari ini ya, tanaman itu seperti kita yang mempunyai kemampuan daya adaptasi yang tinggi.
yang dulu hanya tumbuh di tempat tinggi sekarang bisa tumbuh di tempat rendah. Sebaliknya dari tempat yang rendah kita bawa ke tempat tinggi juga bisa tumbuh. Ya, beberapa contoh misalnya cengkeh ya. Cengkeh itu umumnya tumbuh di tempat yang tinggi. Apel ya tumbuh di tempat yang dingin. Kemudian juga anggur misalnya ada dan beberapa jenis yang lain yang semua itu memang itu adalah habitat aslinya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa beradaptasi. Khusus untuk alpukat itu tidak perlu di tempat yang tinggi, Mas Adam, di tempat yang rendah pun, di Pasuruan, di tempatnya Pak Adam, di Malang juga, di Kota Malang, tidak apa-apa, di tempatnya Mbak Ajeng juga tidak apa-apa ya, bisa tumbuh dengan baik ya. Mbak Ajeng tadi ngajak untuk apa panen itu karena juga tidak perlu tempat yang tinggi, Mas Adam, ya. Yang penting penanamannya itu persyaratan misalnya membuat lubang ya. Membuat lubang usahakan lubang itu tidak perlu terlalu besar Pak Mas Adam. Cukup misalnya 40 kali 40 kali 40. Kemudian tanahnya dicampur dengan pupuk organik ya. Bisa pupuk kandang, kotoran ayam atau kotoran sapi atau sekam setelah dicampur. Kemudian jika ditanam di tempat yang dekat dengan tunggul bekas tunggul pohon, usahakan diberi jamur trichoderma ya agar nanti kalau seandainya akarnya ada ketemu dengan tunggul itu biasanya terjadi penularan penyakit akar Mas Adam. Penyakit akar itu ada 4, ada akar jamur akar putih, jamur akar coklat, jamur akar merah, jamur akar hitam. Nah ini bisa ketemu dia. Begitu ketemu pada umur 10-an tahun, baru tanaman kita sakit gitu. Tapi kalau dikasih trichoderma, jamur trichoderma ini bisa menjadi antagonisnya, bisa jadi penghalangnya gitu. Jadi tidak masalah Mas Adam, bisa ditanam. Kalau dia tidak berbuah tadi bisa dirangsang dengan 8 teknik, antara lain 8 teknik tadi itu. Ya, gitu mungkin Mbak Syafrin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah terjawab ya, Kak Adam. Wah, Bapak ini antusiasnya cukup baik Bapak, tapi izin karena waktu kita juga terbatas. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Bapak, boleh? Dari Mas Agus Salim, izin untuk saya bacakan. Ada filosofi orang tua terkait dengan waktu bertanam yang mengatakan tanamlah saat tanaman itu sedang berbuah. Tanam di hari tertentu dan sebagainya. Dan kadang itu terbukti. Apakah hal itu bisa dihubungkan dengan hal ilmiah tentang bercocok tanam, Bapak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bibit tanaman yang harganya mahal dan memang cepat berbuah. Kira-kira rahasianya apa, Bapak? Mohon tanggapannya. Baik, yang langsung yang kedua ya, mahal dan cepat berbuah ya. Jadi kita harus tahu bahwa tanaman itu memang meskipun dia kecil, kalau sudah masuk fase berbuah dia akan berbuah. Ya, jadi misalnya tempelan ya, tempelan atau sambungan, ada sambung pucuk atau sambung samping Mas Agus. Kalau kita mata tempelnya kita ambil dari katakan misalnya rambutan ya, induknya ini berbuah, maka ketika kita menanam di tempat kita, maka dia juga harus berbuah gitu. Ya. Jadi meskipun kita tempel di tanaman yang kecil, ya, yang kecil misalnya yang hanya setengah meter gitu kan, mungkin Pak Mas Agus pernah lihat tanaman hanya beberapa senti tapi bisa berbuah. Itu memang bukan barang mustahil, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi karena tadi itu karena dia disambung misalnya dari tanaman yang sudah berbuah. Ini yang mahal. Ya, yang mahal begini. Sebenarnya keterampilannya tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit misalnya membuat bibit itu kecil tapi berbuah dan macam-macam Mbak Seprin. Misalnya satu pohon punya 3 cabang mangga misalnya. Cabang pertama kita tempeli dengan mangga apel, yang cabang kedua dengan mangga apa? Mangga mana lagi, yang ketiga mangga apa lagi gitu ya. Itu bisa jadi satu pohon bisa 3 jenis tanaman. Jadi itu yang mahal Mas Agus ya. Jadi dan itu tidak sekali lagi tidak sulit ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain nanti kita akan sampaikan di forum ini juga gitu ya, bisa kita sampaikan. Kemudian yang kedua tadi apa tanaman yang filosofinya ya yang bertanam ketika berbuah, kalau sudah berbuah justru ada tiga kondisi tanaman tidak boleh diganggu ya, tidak apa-apain Mas Agus. Pertama ketika dia berbuah muda, nggak boleh kita cabut, nggak boleh kita ganggu, kita oker, nggak boleh dia. Kemudian kedua, ketika dia berbunga,
ya. Berbunga juga tidak boleh diganggu. Dan yang ketiga ketika dia bertunas. Jadi ketika saat ini tidak boleh kita ganggu-ganggu tanaman itu. Ya, kalau dia sedang bertunas kita ganggu nanti tunasnya bisa mati. Kalau berbunga kita pindahkan misalnya tanamannya, maka nanti bunganya bisa rontok. Begitu juga buah. Kalau dia sedang berbuah muda, kemudian kita pindahkan atau kita tanam, belum tentu buah itu selamat. Gitu ya. Jadi jangan diganggu pada 3 kondisi itu. Gitu Mbak Sabrin. Baik, wah. Insya Allah tercerahkan bersama ya Kak Agus ya. Luar biasa ini Pak Jun dan sahabat semua. Dan tentu ini bukan hanya menambah wawasan Bapak, tapi juga memberi bekal yang sangat aplikatif lah untuk kami gitu. Ternyata untuk membuat tanaman berbuah nggak cukup hanya disiram dan diberi pupuk gitu, tapi ada banyak teknik yang bisa kita terapkan secara bijak. Bahkan tadi kita juga belajar Bapak, bahwa stres yang terkontrol pada tanaman justru bisa jadi pemicu produktivitas nih Bapak. Ya, betul, Dan ini betul, mungkin ya. bisa jadi refleksi juga buat kita sebagai manusia gitu, bahwa tekanan kalau diolah dengan baik ya bisa jadi memantik pertumbuhan kurang lebih. Menguntungkan ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Jun atas ilmunya yang sangat membumi dan membuka cara pandang tadi dalam tani secara berkelanjutan. Dan mungkin untuk sahabat semua, semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa langsung dicoba gitu ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah yang dipraktikkan. Oke sahabat, izin untuk mencukupkan sesi kita kali ini. Saya kutip sedikit layaknya tanaman yang dirawat. Bu Servin, Halo, usul bentar. Untuk materi ini barangkali khusus untuk teknik ini barangkali bersambung minggu depan diperkenankan nggak ya? Terima kasih. Monggo, siap. Kami siap untuk propose Bapak. Terima kasih Mbak Servin. Monggo. Atau mungkin berkenan menjawab langsung Bapak di forum ini, Pak Jun? Boleh, ya, boleh. Enggak, Nanti kami akan ini adakan kan bersambung jadwalnya. materinya bagus dan kayaknya sepertinya khusus untuk Pak Jun ini diberikan waktu untuk Senin depan tuh dimunculkan lagi gitu beliau untuk berada di sini gitu di Bunda Winda Siap, gitu. Bapak. Kalau boleh. Teknik merangsang part 2 gitu ya Pak ya? Ya gitu barangkali itu. Karena kalau untuk cari jadwal itu kan sudah terpenuh gitu loh. Jadi nanti apakah nunggu tahun depan kan terlalu lama gitu barangkali. Gimana Pak Jun, siap ya minggu depan lagi gitu? Pasti siap beliau Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak supportnya Pak Supriyono. Oke, mungkin kembali lagi saya izin mengutip tadi apa yang dikatakan Pak Jun ya, Bapak Ibu. Layaknya tanaman yang dirawat dengan kasih seperti itu ya, akan tumbuh subur dan berbuah lebat gitu. Mungkin begitu juga dengan ilmu, kalau kita rawat dengan niat belajar dan berbagi, maka manfaatnya akan terus tumbuh gitu, bahkan melampaui generasi. Ya, kami terima kasih banyak Bapak pada narasumber kita malam ini, Pak Jun, atas ilmu, inspirasi dan juga mungkin energi positifnya tadi yang dibagikan Bapak ya. Sungguh sebuah kehormatan bisa belajar langsung dari Bapak, sosok yang syarat pengalaman insya Allah gitu. Dan tentu saja terima kasih juga untuk kerabat desa dan sahabat Bunda Winda yang sudah hadir menyimak dan berinteraksi dalam sesi malam ini, baik yang bergabung dalam Zoom maupun yang menyaksikan melalui TV Emas Indonesia. Jangan lupa program Bunda Winda hadir setiap 2 minggu sekali di hari Senin pukul 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dan dengan tema-tema yang inspiratif dengan narasumber yang kompeten di bidang. Baik, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat dan jangan lelah untuk berbagi manfaat. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Pri, Mas Adam, Mas Agus. Monggo di-download dulu materinya, ada di kolom chat Bapak Ibu. Oke. Sudah kami bagikan di kolom chat Bapak Ibu. Iya, silakan di-download sebelum kami close. Oh, itu ada pertanyaan bagus tuh Mbak Ajeng. Iya, berbuah di luar musim. Wah, iya Bapak. Tanpa musim nih. Iya. Boleh Pak Jun kalau mau dijawab nih, kalau ibunya masih ada nih, meskipun udah nih. Iya. Jadi berbuah di luar musim itu juga bukan barang sulit ya. Tidak mengenal musim mestinya. Ya. Jadi dia bisa berbuah seperti mangga, misalnya seperti tadi Pak Supri tidak berbuah-buah, mangga harusnya berbuah pada musim kemarau ya, pada bulan Juli September gitu. Tapi kalau misalnya kita perlakukan dia di bulan Februari, 3 pekan berikutnya dia sudah berbunga. Jadi dia bisa berbuah di luar musimnya, di luar saatnya dia berbuah gitu. Sehingga nanti dengan produksi di luar musim, harganya juga akan di luar musim, di luar kebiasaan gitu. Bisa harganya mahal gitu ya. Jadi bisa Bu, bisa sekali kita merangsang dia untuk berbuah di luar musim. Jadi tanaman bisa sebetulnya bisa kita kendalikan
Ya, kalau tidak di dalam tanah misalnya, bisa yang tanaman pot apalagi lebih mudah untuk kita kendalikan. Ya, Ya. gitu. Oke, Itu Mbak ya. Sapri. Terima kasih Bisa, Pak Bapak. Jun. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Baik, ya. terima kasih.